juga dari partai lain nanti, contoh mungkin Demokrat atau PKS. Intinya pesan dari kami dari Papua saja mau bekerja keras, mau berkontribusi untuk Anies. Saya berharap juga teman-teman yang ada di Indonesia juga, marilah kita bersatu padu kerja untuk memenangkan Anies di 2024. Kecintaan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai kepala daerah kemarin Provinsi DKI Jakarta yang cukup berhasil selama 5 tahun dia memimpin. Mudah-mudahan derajatnya akan naik di tahun 2024. Kita semua mencintai Pak Anies dan tetap menjaga. Semoga juga Pak Anies juga tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga terus tujuan dan cita-citanya bukan hanya cita-cita beliau, tapi cita-cita bangsa Indonesia. Assalamualaikum guys, masih bersama gue Sidik CK. Kita siap untuk berjuang bersama-sama. Saya memandang ini sebagai sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang kita jaga bersama. Karena itu saya sampaikan tadi, kita berjalan untuk menjaga perasaan persatuan. Kita berjalan untuk mengikhtiarkan hadirnya rasa keadilan. Dan saya sampaikan, jangkau semua, kirimkan pesan yang positif, hindari hoax, dan lebih baik memenangkan hati. Dan itulah yang harus kita lakukan. Oke. Dan dari agenda ini juga mungkin Pak Anies ada agenda-agenda lainnya karena dukungan dari masyarakat di luar selain di Jakarta ini ternyata luar biasa. Bagaimana Pak? Ya, saya merasa terhormat sekali. Ada begitu banyak relawan-relawan yang terbentuk secara swakarsa. Jadi membentuk relawan sendiri, membiayai sendiri, menyiapkan jejaringnya sendiri, sebuah kemunculan yang betul-betul membuat saya merasa terhormat. Saya sampaikan kepada semuanya, ini adalah kepercayaan yang kita jaga sebaik-baiknya. Ini tadi kelihatan Bapak yang mengajak relawan bekerja dengan Nasdem gitu Pak? Yang mengajak relawan bekerja dengan Nasdem? Tentu, bahwa saat ini partai yang mendeklarasikan pencalonan adalah Partai Nasdem. Dua partai lain sedang dalam pembicaraan bersama, yaitu PKS dengan Partai Demokrat. Nah, sekarang saya mengajak kepada semuanya untuk bekerja bersama dengan partai pengusung. Nah, sekarang yang sudah adalah Nasdem. Harapannya nanti kalau PKS, kemudian Demokrat yang pada waktunya bisa bekerja bersama, kita semua jangkau. Kita menghormati proses yang ada di dalam setiap partai. Partai Nasdem sudah berproses sejak bulan Juni kemarin, ketika Rakernas, kemudian berujung pada keputusan di tanggal 3 Oktober. Partai PKS, kemudian Demokrat sekarang sedang berproses. Dan itu adalah mitra-mitra para relawan untuk bekerja bersama. Mungkin langkah nyatanya bagaimana Pak? Untuk membantu dengan Nasdem bagaimana? Yang nggak diumumin dong. Untuk mendukung Bapak di masyarakat atau bagaimana? Oh, enggak, ya nanti mereka akan kerjasama di level operasional. Bapak tadi menyebut nama Demokrat dan PKS sedang berproses, ada nama-nama kemudian untuk mendampingi Bapak mulai dari Pak Aher, AHY, tanggapannya Pak? Ya, pada saat ini kita semua sadar waktu penentuan nama itu pada waktunya nanti akan muncul. Sekarang biarkan proses koalisi itu berjalan dulu. Nanti dari situ kita berbicara tentang nama, dan saya sering sampaikan ada 3 kriteria. 1, membantu kemenangan. Yang kedua, membantu stabilitas koalisi. Yang ketiga adalah efektivitas pemerintahan. Ini Medcom udah hafal. Gitu ya.
Oke guys, coba kita dengarkan pendapat-pendapat dari para relawan-relawan yang ikut di acara kegiatan deklarasi se-Indonesia untuk Bapak Anies Baswedan. Yuk kita simak pendapat-pendapat mereka. Jadi kekuasaan Anies ini kan dia terdesentralisasi, artinya proses pembangunan itu merata. Nah, harapan dari Indonesia Timur ini karena memang kami punya sumber daya alam, berupa komoditi, berupa energi, berupa gas, berupa emas, tambang dan lain sebagainya. Sehingga kami berharap karena memang dilihat dari kepemimpinan beliau di Jakarta ini, beliau kemudian dikatakan anti pluralisme. Nah, kita melihat bahwa narasi itu sebetulnya dibantah oleh keadilan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan bagi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Artinya teduh sekali ketika beliau memimpin Jakarta. Nah, disitulah kemudian kami dari Indonesia Timur, wabil khusus dari Papua, yang kemudian kami memberikan satu dukungan secara total. Ini panggilan moral di mana beliau punya satu kontribusi terhadap Jakarta dan insya Allah itu akan memberikan kontribusi dampak bagi keadilan di desentralisasi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Untuk meluruskan saja dari orang-orang luar, kan sering juga bilang beliau itu intoleran. Nah, bahasa intoleran ini sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Fakta realitasnya Anies tidak seperti itu. Anies memberikan kesejahteraan di Jakarta kepada semua umat beragama. Bantuan-bantuan ke gereja, bantuan ke tempat ibadah, masjid dan gereja itu secara merata. Nah, isu-isu identitas yang kemudian dimainkan ini adalah kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Anies. Nah, kelompok-kelompok ini kami menduga bahwa ini adalah kelompok-kelompok besar yang kemudian itu didominasi oleh satu kekuatan besar di belakang. Jadi Bapak yang merasa keadilan seperti yang dijalankan? Ya, artinya Anies sebagai representasi. Yakin Anies? Yakin. Kenapa yakin? Yakin itu karena memang secara moralitas, intelektualitas, dan integritas beliau ini yang kemudian membuat kami sangat mendukung secara total. Harapan kami itu sudah terbukti di Jakarta. Jakarta ini sebagai sentral. Sehingga kemudian kami ini di sini kesimpulan secara total bahwa kami akan mendukung wawancara jadi sebagai presiden. lagi diwawancara jadi. Artinya kawasan harapan baru untuk Indonesia. Iya. Ya, Ini pakai topi apa? ini lukisan saya. Lukisan yang kemarin itu sempat viral. Oh iya, yang di balik kota ya? Ya, yang di balik kota. Ini pelukisnya. Bapak yang melukis. Ya, tadi lukisannya udah diberikan ke Pak Anies di Pendopo. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Dengan Fauzan Saad. Bapak Fauzan. Siap. Keren. Fauzan. karya yang kemudian di dalam Apa tulisan ini? sebagai ungkapan simbolis Harapan baru untuk dukungan Indonesia. kami kepada Anies, totalitas Siap. kami bahwa Bang Anies adalah bagian dari representasi. Harapan baru Indonesia yang kita usung. Oke, pesan-pesan buat teman-teman seluruh Indonesia khususnya untuk Papua apa nih? Ya, harapannya seperti yang tadi yang disampaikan oleh bapak saya, abangga saya dan Abang Fauzan selaku seniman Papua yang kemudian memberikan kontribusi dalam dunia seni terhadap Indonesia, dan kemudian kami juga berharap agar ketika beliau jadi presiden, beliau juga bisa memberikan pemerataan pembangunan Seperti dan apa yang dilakukan di Jakarta. keadilan bagi seluruh Indonesia, wabil khusus kami di Indonesia Timur, di Papua. Semua calon baik, tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Ini nyari yang terbaik ya? Iya. Semua baik. Ini pinnya Bapak Anies Baswedan. Ya. Berapa pinnya Pak? 10 ribuan. 10 ribuan. Yang mana aja? Sama semuanya? Ini 10 ribuan. Ini 20 pakai magnet. Oke. Bawain. Oke. Bapak tinggal di mana Pak? Saya di Condet. Condet. Semangat Pancasila. Dan di sini semua juga hadir relawan-relawan yang memang sudah terbentuk secara mandiri, kecintaan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai kepala daerah kemarin Provinsi DKI Jakarta yang cukup berhasil selama 5 tahun beliau memimpin. Mudah-mudahan derajatnya akan naik di tahun 2024. Kita semua mencintai Pak Anies dan tetap menjaga. Semoga juga Pak Anies juga tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga
Terus tujuan dan cita-citanya bukan hanya cita-cita beliau, tapi cita-cita bangsa Indonesia untuk bisa lebih baik, Indonesia sejahtera, adil makmur, dan gemah limpah regional. Itu aja sebenarnya harapannya. Alasannya apa memilih Pak Anies? Karena sementara ini dari Partai Nasdem sendiri baru memilih Pak Anies. Apabila ke depannya ada partai-partai yang berkoalisi dengan Nasdem dalam hal ini mendukung Anies, apa respon atau apa yang harus ditargetkan untuk bisa mencapai suara sesuai dengan aturan dari partai sendiri? Ya, saya pikir partai pertama memang sebuah partai yang cukup diperhitungkan. Nasdem ini memberanikan langsung dengan pemikiran dan juga panjang barangkali untuk menilai siapa yang paling pas diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan memang belum lama kita apresiasi juga partai pertama dari 9 partai yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya mungkin nanti ada beberapa partai lagi karena memang harus memenuhi tiket sebagai maju persyaratan di 2024. Tapi saya yakin dalam waktu dekat, insya Allah rasa-rasanya 10 November nanti. Rasa-rasanya mudah-mudahan ada satu kejutan untuk Bapak Anies menuju maju dengan memenuhi persyaratan dari sebagai salah satu calon kandidat di 2024 nanti. Berajak panjang apa? Barisan Indonesia Raya. Oke. Jaya. Barisan Indonesia. Indonesia Jaya. Jaya, siap. Bang, harapannya nih buat Pak Anies nanti ke depannya kalau menjadi presiden apa, Bang? Untuk saya sih harapannya ya perbaikin lagi lah semua sistem di Indonesia ini seperti hukum, ya semacam pendidikan, terus keadilan buat rakyat Indonesia. Yang jelas keadilan. Indonesia itu nggak perlu yang namanya banyak-banyak neko-neko buat rakyat Indonesia. Saya mewakilkan hanya untuk hidup lebih tenang, bahagia, tentram, sejahtera. Terus Bang, kenapa kita harus memilih Pak Anies? Kalau menurut saya sih belum ada pilihan lagi Bang. Buat rakyat Indonesia ini, buat kedepannya kita belum melihat sosok seperti Pak Anies. Oke. Kalau is the best ya Anies. Ibu nanya, kenapa kita harus milih Pak Anies? Oke, sekarang gini Bang, kita lihat dari pertama kerjaan dari DKI dulu ya, bukti kerjanya dan bukti kerja nyata. Bahkan bukan hanya di dunia, kita juga ngamal-ngamalin deh Bang. Maksudnya di dunia pun atau di luar pun di wawancara atau gimana, bagusnya ya speak English lah. Sebodoh-bodoh saya bisa. Itu Bang, ini negara loh di bawah Bang, ya kan? Bukan RT, ya kan? Ini negara loh, paling tidak kita harus lebih baik dan kembali. Itu Bang. Siap. Jadi mohon maaf tidak malu-maluin gitu Bang, maaf ya Bang, seperti itu Bang. Bukannya kemarin jelek, bukan, harus lebih baik dari manusia. Itu aja Bang. Bapak, Pak. Iya, Pak. Tugas di sini, Pak? Ya, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun, Pak. Oh, 4 tahun? Ya.
Oke, khusus buat di JCC atau gimana Pak? Kita di GBK Pak. Iya dari GBK. Oh, tapi diperbantukan ke sini gitu? Ya, emang ini tugas kita. Oke, siap. Selamat bertugas ya Pak. Ya baik. Oke guys, demikian semua tadi kegiatan, rangkaian kegiatan yang ada di JCC Gedung Cendrawasih, yaitu deklarasi seluruh Indonesia relawan untuk Bapak Anies Baswedan. Jadi seluruh Indonesia ya hadir di sini semuanya, tumpah ruah ya. Baik guys ya, seru kan kegiatan acaranya dan juga cukup meriah. Terima kasih, sampai ketemu lagi bersama saya Sidik CK. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga jangan lupa di kepoin. Nah, IG saya di sini. Baik guys, sampai ketemu lagi dengan saya. Bye bye. Assalamualaikum.